Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi nih di podcast PPI Bursa, yaitu Bincang Hangat Bersahabat. Nah, gak kalah menarik dari tema-tema sebelumnya, kali ini kita akan membahas tema yang sangat menarik nih, yaitu adalah pengaruh lingkungan tempat tinggal bagi perilaku dan juga kesejahteraan. Kayak dengarnya aja udah menarik banget nih, gak sabar banget udah buat bahasnya bareng pemateri kita gitu. Mungkin sebelumnya saya perkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya adalah Pranggi Paulia Pratu di Bursa Udah Universitasi di jurusan arsitektur. Nah, saya kali ini berkesempatan untuk menjadi moderator di podcast PPI Bursa kali ini. Nah, mungkin mendengar dari tema kita tadi, itu teman-teman bisa langsung mendengarkan nih nantinya pemaparan materi dari materi kita. Nah, tanpa berlama-lama lagi, mari kita sambut nih materi kita yang sangat luar biasa, yaitu Kak Tias. Mungkin boleh perkenalkan diri terlebih dahulu. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Pertama-tama saya perkenalkan nama dulu ya. Nama saya Hanifah Hestias Kumaira, biasa dipanggil Tias sama teman-teman. Tapi kalau OT manggilnya Hanifah. Oh iya, beda-beda gitu ya. Biar gampang mereka. Ingatnya juga gampang. Terus saya mahasiswa, insya Allah mahasiswa S2 di Bursa Udah Universitas juga. Jurusannya sama juga, arsitektur, insya Allah. Baru mau mulai sih, sama ya? Sama juga baru masuk tahun ini gitu ya. Kegiatannya mungkin akhir-akhir ini? Akhir-akhir ini di rumah, menikmati liburan. Sama baik sebelum ini, persiapan sebelum kuliah ya. Terus jalan-jalan. Enak banget nih. Jalan pagi. Jalan pagi. Terus apain ya? Gitu aja sih. Aja ya. Oke, mungkin langsung ke materi kita gitu ya. Kali yang tadi, yaitu dimana gimana sih pengaruh lingkungan tempat tinggal itu bagi perilaku dan juga kesejahteraan. Kalau menurut aku sih secara general tuh kita semua tuh tahu gitu loh, kalau misalnya pengaruh lingkungan itu tuh sangat penting bagi pendidikan karakter, bagi kita bagaimana cara kita berperilaku dan juga bagaimana kita menjalani kehidupan kita sehari-hari gitu. Kalau misalnya kalau misalnya diperumpamakan gitu, itu bisa dianggap sebagai pedang bermata dua, yang dimana itu tuh bisa memfasilitasi tetapi juga bisa menjadi penghambat gitu buat kedepannya. Tapi kita tuh juga tahu kalau misalnya lingkungan itu tuh sangat penting bagi kita yang untuk kita bagaimana kita mengejar tujuan kita atau goal kita kedepannya gitu. Kalau misalnya buat kakak sendiri, gimana sih pengaruh lingkungan tempat tinggal itu bagi perilaku kita? Ya, benar kata Giva. Sebenarnya lingkungan itu seperti apa ya? Beliau itu lingkungan itu seperti wadah gitu. Jadi di mana kita berdiri di wadah itu, ya sudah, gimana kita hidup nantinya itu ditentukan juga. Salah satunya selain dari kita sendiri adalah lingkungan kita. Lingkungan kita itu nggak cuman tetangga atau di luar rumah kita, tapi rumah kita sendiri adalah lingkungan kita sebenarnya. Kamar kita sendiri adalah lingkungan kita. Dari hal yang kecil dulu. Betul. Dan banyak hal yang mempengaruhi dalam, misal dari dalam kamar sendiri, itu kamar itu bagaimana, itu bisa menentukan kita seperti apa kayak gitu. Jadi memang lingkungan itu sepenting itu untuk kehidupan kita, karena kita hidup itu tidak hanya dari diri sendiri aja, tapi juga faktor lingkungan itu mempengaruhi kayak gitu. Faktor sekeliling juga penting banget gitu ya. Nah, berarti kalau misalnya dari kamar atau dari rumah itu sebenarnya kan merujuk kepada fasilitas juga gitu ya. Betul. Nah, gimana sih kalau menurut kakak tuh sejauh mana sih fasilitas pendidikan khususnya dan juga kesehatan itu memopong sistem prestasi akademik dan juga kesejahteraan umum? Pertanyaannya bagus ya ini. Sebenarnya mungkin kalau untuk dari kesehatan dan pendidikan. Untuk kesehatan mungkin ke prestasi akademik itu secara tidak langsung ya, tidak selangsung fasilitas akademik, tapi tetap punya hubungan gitu. Karena misal kita bahas dari fasilitas kesehatan dulu. Nah, di lingkungan kita, kalau misal ada fasilitas kesehatan yang dekat dari lingkungan kita, itu berarti lingkungan kita itu ada di dalam cakupan dari Vaskes itu. Karena di mana ada fasilitas kesehatan, pasti sekitarnya itu
kondisi kesehatannya itu terkontrol dari situ. Nah itulah kenapa adanya fasilitas kesehatan itu penting di setiap lingkungan. Ada di Indonesia tuh ada puskesmas ya. Benar. Itu kan di daerah pedalaman juga puskesmas ada. Itu tujuannya untuk menjangkau kualitas kesehatan umum masyarakat itu makanya ditaruh seperti itu fasilitas kesehatan. Dengan adanya fasilitas kesehatan yang dekat dari jangkauan kita gitu, itu banyak sekali faktor yang apa ya istilahnya terbantu. Misal kalau ada urusan ajal gitu, kita sakit nih, kan kita tuh nggak mungkin kalau misal fasilitas kesehatannya jauh banget, kita udah keburu di jalan, kita nggak tahu gimana kan. Tapi kalau misal fasilitas kesehatan itu dekat seperti itu kan lebih mempercepat possibility kita untuk sembuhnya lebih cepat gitu, cepat ditangani, pertolongannya lebih cepat, sehingga kita bisa lekas kembali ke kegiatan kita sebelumnya, entah itu belajar kan, karena fokus kita di sini belajar di Turki begitu, itu salah satunya. Lalu untuk fasilitas pendidikan, nah ini juga fasilitas pendidikan itu di samping universitas kan ya ini, itu sangat-sangat apa ya istilahnya penting. Kayak misal anggap aja di dalam satu daerah gitu, kalau di situ nggak ada perpustakaan, kalau di situ nggak ada fasilitas apa istilahnya sekolah pun, itu kan ya bisa dibilang nanti daerah itu tuh entah ada yang buta huruf, tidak bisa membaca, mempengaruhi sekitarnya juga. Betul, seperti itu. Nah, begitu juga dengan fasilitas pendidikan di lingkungan kita juga sama berperan. Walaupun misal di Turki ini ya, kalian bisa mungkin mengamati bahwa saya kagum banget kalau di sini itu banyak fasilitas belajar yang bisa dibilang layak gitu, kayak misal GGM kan. GGM kan baik tuh orang, ayo belajar ke GGM. Kan kalau misal ada visa atau ujian akhir tuh bener-bener penuh katanya, ngumpul banget orang, katanya udah hidup di sana segala macam. Berarti memang segitu penting fasilitas pendidikan itu, untuk pertama untuk memberikan fasilitas kita untuk belajar, yang kedua untuk menumbuhkan itu kayak semangat orang-orang buat belajarnya itu jadi meningkat, dan itu juga secara tidak langsung mempengaruhi orang-orang yang ada di sekitar itu juga. Dan di sini tuh kayak banyak banget ya, selain Kutub Hani buat belajar, ada GGM, terus di Koza depan itu itu ada Kutub Hani juga. Itu kan menurut aku luar biasa, dan semua itu gratis, wifi-nya juga gratis. Itu menurutku adalah hal yang bisa dimanfaatkan kita sebagai pelajar itu bisa belajar secara apa ya, keruangan. Kalau misal anak-anak PWK atau arsitek juga itu bisa belajar kalau memang itu tuh berpengaruh gitu, sehingga kita bisa nanti mungkin diimplementasikan di Indonesia gitu, seperti itu. Dan juga kita bisa manfaatkannya secara individu kayak gitu. Benar sih. Dan juga misalnya kalau misalnya kita memperhatikan lingkungan kita itu baik, atau lingkungan kita misalnya yang lainnya itu sama-sama belajar, otomatis kita juga semakin meningkat gitu kan atas kerja mau belajarnya gitu. Dan ada tambahan nih, kalau di tempat kita tuh mungkin kalian bisa nyari atau tahu yang namanya micro library. Micro library itu di Indonesia tuh sekarang banyak karena untuk mencakup daerah-daerah padat penduduk biasanya. Nah itu salah satu terobosan yang patut diapresiasi, karena dia library. Apa itu namanya? Perpustakaan. Perpustakaan yang di-infuse secara kecil-kecil ke lingkungan-lingkungan padat penduduk, sehingga itu sangat membantu untuk pendidikan ke anak-anak kecil seperti itu. Nah itu sejak dini. Jadi anak-anak kecil nggak cuma main sepedaan gitu, mereka berhenti di situ, mereka baca-baca buku di situ, sekedar buku, bukan buku yang berat buku anak-anak itu, tapi itu sangat berefek pada kebiasaan belajar untuk anak kecil seperti itu. Makanya sangat-sangat kedua fasilitas itu sangat-sangat penting. Wow, menarik banget tuh, aku juga baru tahu. Oke, mungkin itu kita lanjut ke sosial juga gitu, interaksi sosial. Kalau menurut kakak tuh gimana sih interaksi sosial itu di lingkungan kita itu dapat mempengaruhi tingkat stres dan juga kesehatan emosional itu sendiri? Menarik ini, karena sebagai mungkin ini kan Giva juga arsitektur ya. Di dalam arsitektur itu interaksi sosial nanti pasti belajar itu
banyak peran sosial yang salah satu solusinya adalah interaksi sosial. Misal ketimpangan sosial, ketimpangan ekonomi seperti itu, sebenarnya ruang-ruang yang menciptakan interaksi sosial itu dibutuhkan untuk mengimbangi itu. Misalkan dalam suatu daerah gitu kan misalnya ada teman-teman kecil tuh, teman-teman kecil di sini juga ada ya di konsep kayak gitu sih. Itu sebenarnya juga ada peran untuk interaksi sosial, orang di situ bisa duduk, bisa saling ngobrol kayak gitu. Nah itu bisa dibilang itu sebagai sarana rekreasi kita untuk bisa berinteraksi satu sama lain di situ. Mungkin nggak cuma ketemu sama teman rumah aja, ketemu sama teman lain di situ atau tetangga seperti itu bisa menurunkan tensi kita gitu untuk belajar. Bahkan di dalam skala rumah pun itu ruang tamu seperti ini gitu, itu kan bisa dibilang jadi tempat kumpul ya, kita saling berinteraksi kayak gitu, kita bisa saling sharing satu sama lain, saling bercerita itu bisa menurunkan tensi tertentu, stres kita benar. Menarik juga. Iya juga sih, kayak taman-taman kecil itu juga kan ada banyak fasilitasnya. Betul. Ada tempat duduk, ada mungkin rerumputan juga bisa jadi tempat duduk, kayak gitu kan. Piknik. Juga ya piknik kecil, atau misalnya kan kalau tumbuhan juga sangat sangat mempengaruhi gitu. Betul. Untuk meredakan stres. Betul. Gitu. Kalau lihat bunga-bunga cantik itu kan kayak jadi happy lagi gitu ya kan. Oke, mungkin kalau misalnya selanjutnya tuh gimana sih kalau menurut kakak sebagai anak arsitektur nih kak yang udah S1 terus sekarang berat ya yang mau menjalani S2-nya gitu, gimana sih kalau misalnya desain dan kualitas lingkungan tempat tinggal itu sendiri tuh mempengaruhi pola tidur dan juga kesehatan mental itu sendiri gitu. Ini menarik banget nih. Jadi soalnya aku juga pribadi penasaran sih kalau misalnya desain gini. Mungkin bukan ke desain secara fisik gitu, tapi desain yang seperti desain pencahayaan, desain mungkin kalau warna bisa jadi ada gitu, bau seperti itu bisa jadi mempengaruhi, itu kan secara psikologis ya. Tapi sebenarnya gini, kita itu dulu tuh saya belajar ini namanya architectural lighting, pencahayaan arsitektur. Cahaya kita itu memiliki badan yang sebenarnya secara biologis itu punya jam. Kita punya jam kerja. Dan di jam kerja itu apa yang menentukan adalah matahari. Jadi badan kita itu mengikuti jam matahari. Misal ketika udah gelap gitu, ya udah berarti badan kita itu akan menyesuaikan organnya. Saatnya gelap berarti kita harus ngapain? Harus istirahat, misal seperti itu. Kalau kita terang, kita biasanya lebih semangat, lebih produktif tuh karena matahari sudah terang, itu matahari sudah muncul, makanya badan kita mengikuti itu. Nah, itu dia yang diterapkan di dalam bidang arsitektur itu untuk pencahayaan. Jadi setiap pekerjaan gitu, itu ada standar pencahayaannya sendiri. Kan ada tuh namanya satuan lux. Jadi kalau misal orang operasi itu pencahayaannya minimal sekian ribu lux. Itu maksudnya biar orang itu bisa fokus, detail, tanpa bayangan mengerjakan operasi gitu kan. Nah gitu juga dengan kita bekerja, kita menulis, itu ada luxnya. Nah lux ini diukur itu juga berdasarkan matahari gitu. Jadi semakin kalau mau kita produktif gitu, kita mengerjakan dengan fokus, dengan tanpa gangguan pencahayaan gitu, itu ada minimal luxnya sekian gitu. Itu tidak, itu kalau misal lebih turun, misal itu lebih rendah daripada itu kan lebih gelap. Itu ternyata mempengaruhi kita, misal kalau misal ada gelap nih kan kita ngantuk ya, atau enggak kita matanya jadi capek ngelihat karena kita fokusnya tinggi untuk baca gitu. Nah begitu juga dengan tidur. Jadi pola tidur itu ya udah kalau misal waktunya gelap kita tidur, terus waktunya terang dibuka jendela, terus kita bisa beraktivitas sehingga antara tidur dan beraktivitas itu seimbang kayak gitu. Dan dengan kayak gitu kan kita jadi punya kebiasaan ya untuk tidur jam berapa, bangun jam berapa. Maka dari itu kadang seharusnya dalam misal kita punya rumah yang normal seperti ini, yang kalau misal pagi itu matahari bisa masuk
Nah itu badan kita itu sebenarnya secara otomatis kalau kita tidurnya waktu gelap juga itu kalau udah matahari muncul kita bangun. Karena itu jam matahari ya begitu gitu. Ketika sudah tubuh kita mengikuti gitu ya. kayak gitu. Makanya pemilihan kayak misal kita milih rumah itu juga dilihat dari ini matahari masuk atau enggak. Karena matahari selain sehat buat kita, tapi itu juga penting buat badan kita kayak gitu. Terus kalau misalkan kita nutup bener-bener kamar tuh ditutup gelap banget sama seharian, itu badan kita bingung. Kita harus tidur jam berapa? Karena tiap hari dalam satu hari kita gelap terus kan. Nggak ada perubahan. Nggak ada perubahan matahari, jadi badan kita bingung. Kita bisa sakit. Pertama pola tidurnya berantakan. Kalau pola tidur berantakan nanti kita secara mental juga, secara psikologis tuh sebenarnya kan kena kan. Jadi lebih capek dan segala macam kayak gitu. Jadi mungkin secara desain yang gimana secara fisik yang tempat tidur harus di sini itu tidak ada. Cuma kayak gitulah intinya, bahwa pencahayaan di rumah kita itu harus bisa didesain. Bahkan lampu kamar juga bisa didesain. Bahkan yang namanya warna lampu kan ada yang cool tone, ada yang warm tone, ada yang normal. Itu juga menyesuaikan fungsi dari aktivitas kita tuh kayak gimana kayak gitu. Sesuai mood juga bisa mempengaruhi mood. Sesimpel misal kalian pasti tahu kalau misal di restoran itu kenapa restoran itu warnanya kuning? Karena makanan itu terlihat lebih enak kalau lightingnya kuning gitu kan. Makanya banyak restoran warnanya kuning gitu. Itu juga berpengaruh. Maksudnya di dalam kesehatan kita juga ada pengaruhnya. Menarik. Aku juga sih kalau misalnya nggak tahu kenapa kalau misalnya meja belajar aku tuh harus menghadap ke mataharinya langsung, harus ada pencahayaannya langsung. Itu tuh kayak buat lebih fokus aja ya, matanya enak, lebih terbuka aja, nggak ngantuk. Kalau misalnya gelap itu kayak gimana ya, kayak mengantuk aja, kayak malas gitu kan, malas aja kayak ya udahlah, paling duduk 5-10 menit udah kayak udah nggak usah gitu. Nah itu yang mempengaruhi kita kayak gitu. Kayak harus penting banget pencahayaan itu ternyata ya kalau misalnya di kamar. Mungkin kalau misalnya penataan kasur atau yang lainnya itu nggak ada yang spesifik gitu. Nggak ada yang spesifik. Nggak ada ya, berarti yang penting pokoknya cahayanya masuk aja gitu ya. Oke. Itu kalau misalnya dalam lingkup kamar atau rumah. Kalau misalnya dalam lingkup yang agak lebih besar nih, kayak ruang hijau atau misalnya area rekreasi. Kalau menurut kakak tuh gimana sih, seberapa pentingnya gitu adanya ruang hijau dan juga area rekreasi terhadap kesehatan mental dan juga fisik? Nah itu juga menarik karena di dalam lagi-lagi kita balik ya ke arsitektur. Di dalam bidang arsitektur itu ada yang namanya banyak pendekatan desain. Nah itu ada yang namanya biofilik, ada yang namanya ekologi, ada yang namanya pokoknya intinya sustainable building gitu. Ujung-ujungnya ke pembangunan berkelanjutan kayak gitu. Mereka itu di situ pasti banyak menginfuskan hal-hal yang hijau, entah itu ada kebun, entah itu ada rooftop garden dan segala macam, taman di dalam komplek bangunan dan segala macam. Nah sebenarnya ini tuh awalnya itu dari bidang psikologi dulu nih. Dulu itu ada pengobatan untuk orang-orang yang memiliki masalah mental illness lah atau secara psikologis itu untuk menyembuhkannya dan tanda kutip, mungkin bukan menyembuhkan ya, untuk terapinya itu mereka dikembalikan ke alam. Kayak gitu. Nah akhirnya back to nature benar. Terus akhirnya itu diadaptasi di dalam arsitektur untuk alamnya ini dibawa nih ke bangunan kayak gitu. Dalam konsep bangunan makanya muncullah namanya biofilik. Nah itu tuh kita di situ dalam istilahnya guideline-nya itu kita memasukkan unsur alam ke dalam bangunan. Entah itu bangunan seperti rumah atau bangunan yang istilahnya susunan bangunan yang membentuk komplek kayak gitu. Nah kenapa sih kayak gitu? Karena ternyata emang terbukti tuh kalau misal ada orang yang punya istilahnya masalah psikologi itu, dengan kembali ke alam itu banyak hormon yang seperti kortisol yang menurun, lalu lebih bahagia karena entah efek dari warna, efek dari lingkungan udaranya lebih bersih seperti itu, sehingga
itulah yang diterapkan ke taman-taman kota. Fungsi taman kota kan juga seperti itu. Benar, di tengah kesibukan hiruk pikuk kota, di situ ada taman kota yang sifatnya tidak hanya untuk menyerap air hujan saja kan biasanya gitu. Tapi juga untuk orang-orangnya itu merilis stres mereka di situ. Itulah fungsinya taman kota, sehingga sebagai wadah. Betul. Gitu. Bisa kalian lihat kalau di Turki tuh aku suka gitu ngeliatin taman itu, karena di setiap taman itu orang-orang itu bisa menikmati waktunya sendiri-sendiri. Kadang ada yang cuman sendiri baca buku, ada yang sama teman-temannya, ada yang gitaran, ada yang joget dan segala macam gitu kan. Itu mungkin jarang banget kita lihat di Indonesia kan. Di Jogja sendiri kayak mana itu taman? Gak mungkin tuh. Kita mau nyari tamannya susah banget. Tapi di sini ada yang ijo-ijo aja udah susah betul banget. Taman paling pinggir jalan doang tuh ada pohon. Selain itu nggak ada taman. Selain untuk piknik itu juga nggak ada. Maka dari itu bisa kita pelajari dari situ bahwa memang ini loh sepenting itu fungsi taman kota secara lingkungan, secara kesejahteraan sosial, secara kebahagiaan penduduk itu ternyata penting banget ya gitu. Kan saya kalau aku menanya sih, kalau misalnya ruang hijau itu tuh itu terpaku pada kayak taman kota doang, atau kayak bisa ruang hijau itu bisa diaplikasikan di rumah pribadi gitu, kayak taman-taman kecil mungkin. Itu gimana? Itu bisa, bahkan rumah pribadi itu malah disarankan punya taman kecil, karena selain ini ya, apalagi kalau di kota besar itu kan banjir ya utamanya. Kenapa bisa banjir? Karena air hujannya keluar ke jalan, karena tidak diserap dari lahan rumah itu, makanya banjir. Tidak ada area penyerapan. Betul, biasanya di blok semua tuh satu tanah tuh buat garasi, buat rumah, ya intinya nggak mau rugi lah gitu kan. Tapi ternyata fungsi taman kecil itu penting karena dia supaya air hujannya tuh bisa masuk ke situ pertama ya. Lalu kedua juga itu bisa ngebersihin istilahnya udara rumah kita. Dan itu menjadi salah satu elemen buat ventilasi alami rumah kita. Jadi udara bersih, rumah kalau ventilasinya bagus kan enak juga, kesehatan jadi betul, kesehatan penghuninya juga terjaga kayak gitu. Jadi justru malah disarankan banget kalau misal di rumah-rumah kayak gitu, untuk punya lahan hijau. Lahan hijau. Tapi kan kalau misalnya di rumah di Indo sama rumah di sini kan beda gitu ya Kak. Kalau misalnya rumah di Indo kan kita per satu lahan itu satu rumah. Kalau di sini apartemen yang bertingkat gitu. Kakak mungkin ada ide gitu gimana sih cara kita bikin ruang hijau sendiri untuk bagi pelajar-pelajar di sini gitu, biar nggak stres gitu kan Kak, banyak gitu. Untungnya ya di sini tuh banyak taman-taman kecil gitu tuh. Menurut aku mungkin ya kalau orang yang tidak suka bercocok tanam gitu, yang suka nanam-nanam tanaman-tanaman gitu, ya udah ke taman aja tuh juga banyak. Ke taman aja bisa sore-sore duduk di situ main sama kucing kayak gitu kan. Iya sih, itu alhamdulillah di sini lebih dari cukup kan fasilitasnya, kita bisa main dengan dekat gitu untuk ke lahan hijau. Atau kalau misal orang yang open sama tanaman kayak gitu, ya tanam aja tuh di balkon biasanya. Iya sih, di balkon ditanam, nggak usah yang susah-susah lah tanamannya, kayak lidah mertua kayak gitu, udah tanam aja di situ. Itu bisa bisa membersihkan udara ruangan juga, bisa buat rekreasi kita kecil-kecilan di rumah. Tapi kalau misalnya emang nggak suka ya udah main aja ke taman. Alhamdulillahnya udah banyak kan ya di sini tuh. Iya sih. Berarti kayak lingkungan itu tuh sangat berpengaruh gitu ya bagi sebenarnya sedetail kayak rumah kita itu sangat berpengaruh bagi gimana cara kita mengambil keputusan atau cara kita berpola pikir, itu balik lagi gitu ya Kak. Mungkin kalau misalnya Kakak bisa menganggap seberapa pentingnya gitu perilaku manusia yang bergantung pada misalnya kayak desain-desain tadi itu gimana sih Kak gitu? Berarti apa nih? Kayak pandangan Kakak misalnya gimana sih pengaruh desain-desain itu sendiri, misalnya desain yang kayak ya mikro-mikro aja buat pengaruh perilaku itu sendiri. Jadi ya istilahnya gini,
kita itu bisa mendesain lingkungan kita, nanti lingkungan kita bisa mendesain kita. Gitu. Cool. Bisa dibilang hubungannya romantis ya. It takes to tango kayak gitu. Kita saling ada timbal balik antara kita dan lingkungan gitu. Kalau misal kita bisa mendesain lingkungan kita dengan baik, ya nanti dari lingkungan itu kita bisa menjadi orang yang lebih baik. Sesimpel kayak gitu. Yaitu perhatiin cahaya, kesehatan, sirkulasi udara kayak gitu. Itu bisa kita desain sebenarnya. Dan kita bisa memilih kalau misal anak-anak sini yang kuliah di Turki kan milih rumah nih mau tinggal di mana kayak gitu. Itu mungkin jadi salah satu poin yang bisa dipertimbangkan kalau milih rumah. Sirkulasi yang bagus gitu misal. Soalnya yang aku lihat di beberapa rumah yang akan pernah survei rumah juga kan kita. Itu kan ada yang dia dapur, terus dapurnya itu diiniin sama kamar-kamar gitu. Aku mikir ini kalau misal kamarnya masih ketutup gini tuh sirkulasi dapur itu akan lari kemana kayak gitu. Itu bisa kita desain apakah pintu harus gimana buka tutupnya segala macam, itu bisa kita tentukan. Dan kebersihan juga terutama itu penting banget. Itu yang kita bisa mendesain tempat kita bersih atau tidak kan kita sendiri ya. Nggak mungkin tiba-tiba celing bersih, nggak mungkin. Dan kalau misal lingkungan bersih itu kan pasti mempengaruhi hidup kita juga sehat. Terus juga nggak banyak hal yang mendistraksi kita kayak gitu. Ya sesimpel-simpel kecil sih. Nggak perlu kayak aku harus mau hidup sehat, aku harus produktif, aku harus beli barang-barang yang kayak gini. Itu banyak banget biaya yang harus keluar gitu. Ya udah manfaatkan ruang yang ada, kita optimalkan kayak gitu. Itu bisa mempengaruhi hidup kita banget. Benar banget, setuju banget sih. Oke, mungkin mungkin dari diskusi kita yang tadi tuh banyak banget nih hal yang bisa diambil gitu. Kalau misalnya aku simpulin tuh kayak penting banget sih pengaruh lingkungan tempat tinggal itu bagi perilaku kita. Tapi di samping itu juga tuh kita tuh sebenarnya nggak nyadar gitu loh, kayak sebenarnya kita tuh punya fasilitas yang memadai, cuman kita sendirinya itu yang nggak memanfaatkan itu secara optimal gitu. Kayak misalnya tadi yang fasilitas kesehatan dan juga fasilitas pendidikan itu sendiri gitu. Dan juga kita tuh bisa menganggap kalau misalnya lingkungan itu seperti kata Kak Tias tadi yang kayak sebagai wadah gitu. Kita harus memaksimalkan itu sendiri, yang dimana kita tuh sebenarnya diri kita sendiri gitu yang memilih lingkungan apa yang harus kita pilih gitu. Misalnya apalagi kita kan jauh dari orang tua gitu ya, kita tuh nggak bisa mengontrol semuanya gitu kayak dulu. Kalau misalnya dulu kan di rumah ada orang tua gitu yang memilih ini, memilih itu. Kalau misalnya sekarang tuh kita sendiri gitu yang memilih lingkungan dengan siapa, di mana, dan juga bagaimana kita memilih orang-orang yang berada di lingkup kita gitu. Karena hal itu juga yang membuat kita tuh bagaimana kita memutuskan goal atau tujuan hidup kita ke depannya gitu kan. Kalau misalnya Kakak nih, apakah ada statement tambahan gitu? Ada nih, aku ada quotes. Ada quotes. Ada quotes bagus. Ini dari Robert L. Peters. Design creates culture, culture shapes values, values determine the future. Jadi desain itu membentuk suatu kultur, lalu kultur itu membentuk suatu nilai, nilai membentuk kita di masa depan, kayak gitu. Jadi desain sendiri itu kan ditentukan oleh kita. Kita bagaimana merencanakan lingkungan kita, merencanakan yang berefek pada diri kita, itu akan menumbuhkan satu budaya. Budaya itu yang kita lakukan secara sehari-hari kayak gitu. Kebiasaan, lalu dari kebiasaan itu kita dapat nilai. Dari nilai itu menentukan bagaimana kita ke depannya nanti. Kayak gitu. Jadi kalau punya goal ya udah didesain dulu. Didesain dulu, terus nanti kita dari kebiasaan ada nilainya, jadi baru habit kita bisa. baru jadi goalnya, tujuannya. Menarik banget. Oke, mungkin beginilah akhir dari podcast kita episode kali ini. Makasih banget nih buat Kak Tias yang udah meluangkan waktunya dan juga berbagi ilmu gitu mengenai tema kita hari ini yang sangat menarik nih. Oke, mungkin saya pamit undur diri, Kak Tias juga pamit undur diri. Terima kasih buat semuanya. Mohon maaf jika salah kata dan ucapan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.